Tangga menuju surga adalah ungkapan yang disematkan bagi Kabupaten Tanggamus. Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 4.701,48 km persegi. Dengan jumlah penduduk 645.807 jiwa. Kontribusi terhadap PDRB didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 39,68%. Kondisi geografis Kabupaten Tanggamus yang sulit dijangkau membatasi akses konektivitas masyarakat ke fasilitas kesehatan, khususnya bagi ibu hamil. Bapak Ibu sekalian, di Puskes kita telah terjadi angka kematian ibu dan angka kematian bayi, di mana angka kematian ibu kita ini terjadi karena si ibu mengalami keterlambatan dalam merujuk, akhirnya ibu ini meninggal di tempat rujukan. Selain itu, kita juga ada angka kematian bayi yang disebabkan oleh BBLR. Untuk mencegah angka kematian ibu dan angka kematian bayi di tahun-tahun berikutnya, kita harus mengadakan inovasi. Pada tahun 2017 terdapat 6 kasus kematian bayi dan 8 kasus kematian ibu. Dan pada tahun 2019 melonjak menjadi 65 jumlah kematian bayi dan 14 jumlah kematian ibu. Pada awal tahun 2020, kami membuat inovasi Bumil Ceria sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kami bersama para kader kesehatan memantau kondisi ibu hamil sampai melahirkan. Bumil Ceria adalah inovasi dari program kawan-kawan jajaran kesehatan yang ada di Kabupaten Tanggamus dengan harapan bahwa karena ibu hamil merupakan sasaran yang paling mempunyai resiko tinggi terhadap penyakit, diantaranya adalah untuk memantau kesehatan ibu hamil sendiri dengan pemeriksaan secara berkala. Di samping itu juga untuk memantau perkembangan daripada pencegahan stunting yang dilakukan secara dini. Dengan memaksimalkan peran dari 1.013 tenaga kesehatan, Bumil Ceria menjadi inovasi yang terintegrasi dengan 13 inovasi lain, di antaranya Gema Bu Resti, gerakan pemantauan ibu hamil beresiko tinggi, Tasku Danil, pengetasan kurang darah atau anemia bagi ibu hamil, Penaku Gimil, penanganan kurang energi kronis pada ibu hamil, PAHE, paket hemat pemeriksaan ibu hamil secara hemat dengan sekali periksa mendapatkan 7 layanan sekaligus. Pancing mata batin, pencegahan stunting dengan makanan tambahan tinggi protein. Cabai keriting, cegah bebaskan anak dari kerdil atau stunting. Posyandu Plus, pelayanan pengobatan gratis yang mengintegrasikan kegiatan posyandu balita dan posyandu lansia. Kelas ibu hamil bertujuan mengedukasi para calon orang tua agar dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan yang sehat. Berita asik, pemberian akte kelahiran dan kartu identitas anak gratis melalui fasilitas kesehatan. 243 unit motor reaksi cepat atau MRC, 297 unit ambulan desa asik yang tersebar di seluruh desa untuk memudahkan masyarakat mencapai fasilitas kesehatan rujukan untuk tindakan lebih lanjut. 7 puskesmas rawat jalan dan 17 puskesmas rawat inap dengan fasilitas yang memadai. Bumil Ceria merupakan inovasi kolaboratif dengan mengintegrasikan 13 inovasi lain yang terkait. Inovasi ini tidak hanya mampu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, tetapi juga berhasil menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Tanggamus. Inovasi Bumil Ceria merupakan salah satu dari 350 inovasi lain yang telah dihasilkan oleh Kabupaten Tanggamus untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan banyaknya inovasi berkualitas yang dihasilkan, Kabupaten Tanggamus berhasil masuk dalam 10 besar kabupaten terinovatif pada Innovative Government Award. Implementasi inovasi yang dilaksanakan secara kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, sehingga Kabupaten Tanggamus dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan RKPD tahun 2022 dimulai sejak akhir tahun 2020 dan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2021.
dengan rangkaian kegiatan mulai dari musrembang tingkat pekon atau kelurahan dan kecamatan, konsultasi publik, porgab perangkat daerah sampai dengan musrembang tingkat kabupaten. Tim penyusunan RKPD dipimpin langsung oleh sekretaris daerah dengan melibatkan perangkat daerah terkait termasuk BPS dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM, dan media massa. Perencanaan top-down dimulai dengan sinkronisasi yang mengacu pada dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional berupa RPJPN, RPJMN, dan rancangan awal RKP. Proses perencanaan bottom-up dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dalam musrembang secara berjenjang dan dikolaborasi dengan inovasi Budesari. Proses perencanaan teknokratis dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan data sektoral, evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya, dan perumusan masalah pembangunan dengan melibatkan kajian perguruan tinggi, lembaga litbang, dan pejabat fungsional. Perencanaan secara politik dilakukan dengan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari hasil dengar pendapat dan reses. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD dan dikolaborasi dengan inovasi Budesari. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM perencana dan kualitas dokumen yang dihasilkan, maka dilaksanakan inovasi klinik Pak RT atau klinik perencanaan dan akuntabilitas kinerja terpadu. Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip belaka.